Pendatang baru RC Offroad kelas hobi dengan harga 500.000 ini menawarkan banyak sekali fitur yang menarik. Ini dia Huangbu Apex 4. Kilas info teman-teman, beberapa RC yang udah gue review biasanya gue jual dengan harga lebih murah di Tokopedia gue. Cek link di deskripsi, siapa tahu available. Secara tampilan, skala, dan juga nama hampir mirip dengan brand sebelah yang sudah sangat besar. Ya, Traxxas TRX 4M. Sama-sama menggunakan kata 4, tapi Huangbu memilih menggunakan kata Apex 4. Skalanya sama, 1/18. Dan benar-benar ngingetin gua ke RC pertama gua, yaitu Traxxas TRX 4M. Sama-sama mungil skala 1/18. Secara harga beda jauh. Kalau Traxxas TRX 4M harganya hampir 4 juta walaupun skala 1/18. Dan ini versi lebih terjangkaunya dan bisa dibilang ini RC Rubicon paling murah sekarang di pertengahan tahun 2025. Harganya cuma 500 ribuan aja, tapi fitur yang dikasih banyak banget dan jujur ini jauh lebih scale dibanding TRX 4M karena ini udah hard body. Sistem kelampuannya ini banyak banget variasinya. Sedangkan kalau di TRX 4M ya begitulah, pelit lampu, bodinya juga masih Lexan tapi menang di performa. Dan kita bahas luarnya dulu nih. Dari bodinya dia udah pakai hard body atau body yang keras, jadi bukan Lexan ecek-ecek lagi. Kelihatan kualitasnya. Dan untuk bentuknya sendiri ini ada dari Rubicon, ada bentuk Defender, ada juga bentuk Ford Bronco. Kali ini gue pilih yang Rubicon warna merah. Dia pakai desain Angry Grill kayak gini dan lampunya tentunya banyak banget variasi. Kita juga udah dapet banyak aksesoris, spion tentu ada, snorkel ada, gagang pintu ada, bumper pun ada. Semuanya udah dikasih, udah nggak perlu upgrade lagi tentang eksterior. Dan ban cadangan tentunya juga udah dikasih. Untuk interiornya ini juga udah cakep, udah cukup banget buat RC skala 1/18 ini. Dengan harga 500.000 kita udah mendapatkan bodi yang super scale kayak gini dan banyak sekali fitur yang ada di bodinya. Lanjut kita bahas ke rodanya dulu. Sama seperti RC kelas hobi di harga 500.000 lainnya, untuk bannya itu masih belum bedlock, masih sama dengan RC-RC yang lain. Tapi yang bagusnya dia udah pakai kunci hex kayak gitu. Jadi seakan-akan lebih modern, udah nggak pakai murbaut lagi. Lanjut kita bahas performa si kecil ini. Dan tentunya kita harus menurunkan ekspektasi kita, karena ini adalah skala 1/18. Mungil banget, kecil banget. Dan tentunya agak susah untuk melewati berbagai obstacle yang bahkan kategorinya masih ringan untuk skala 1/10 karena ini rodanya yang kecil dan juga ground clearance-nya yang pendek kalau dibandingkan dengan RC-RC yang skala 1/12 atau 1/10. Kita mulai bahas dari dapur pacunya atau jeroannya dulu nih. Dia pakai mesin apa sih? Apakah itu sudah worth it atau sudah punya tenaga atau hanya sebagai pelengkap aja, cuman bisa jalan tapi nggak ada tenaganya? Dalamannya seperti biasa RC kelas hobi di harga 500 ribuan. Dia sudah menggunakan sasis metal dan tentunya ini terasa kecil banget ya karena skalanya 1/18. Motor atau dinamo yang dipakai itu adalah motor mini tanpa keterangan spesifikasinya. Cuman kalau dipakai untuk nanjak ekstrim, ini surprisingly mengejutkannya dia udah kuat. Dia bisa dipakai nanjak teman-teman. Jadi aman banget motornya.
Untuk baterai dia udah pakai 500 mAh 3 pin 7,4 volt. Udah cukup untuk main sekitar 20-30 menit. Bahkan cara pemasangan baterainya mirip banget atau sama persis dengan Traxxas TRX 4M. Secara keseluruhan, sebagian besar partnya memang masih terbuat dari plastik. Hanya sasisnya saja yang berbahan metal. Tapi kita buka dulu nih, kita bongkar, kita coba cek gearbox dan daleman semuanya masih plastik atau sudah menggunakan metal. Dan gearboxnya ternyata masih menggunakan plastik yang normal-normal aja, spesifikasinya standar untuk harga 500 ribuan. Tentunya ini udah cukup untuk dimain. Kecuali kalau kalian mainnya super barbar, badak banget, biasanya ini akan mudah rontok, mudah aus, mudah tompel. Sedangkan untuk gear guard dan dia masih menggunakan plastik. Walaupun as dan biringnya sudah menggunakan metal, tapi biasanya RC kelas hobi di harga 500 ribuan, untuk gardannya dia sudah menggunakan metal. Tapi di sini gearnya masih menggunakan plastik. Sedangkan untuk suspensinya ini empuk banget, walaupun cuma pakai satu per atau satu spring, tapi dia tetap empuk. Udah cukup untuk main off-road untuk skala 1:18. Untuk electrical bawaannya tentunya ini belum waterproof, dan sama seperti RC 500 ribuan pada umumnya, ini masih gabung antara ESC dan juga receiver. Jadi belum terpisah antara ESC dan juga receiver. Kalau mau upgrade agak susah karena ini skala 1/18. Tentunya sasisnya kecil, ruangnya juga sempit, tidak terlalu begitu nyaman untuk ditambah part-part yang lain. Untuk bagian part yang lain, dominan masih menggunakan plastik, terutama pada bagian link rod dan juga pada bagian kopel. Satu hal yang saya notice atau saya atensi dari bagian kopel atau drive shaftnya, ball jointnya masih menggunakan plastik. Ketika dimain agak digas dikit atau dipaksa digeber, dia akan mudah lepas. Jadi karena ini skalanya kecil, tentunya kopelnya juga kecil banget. Kalau misal dia lepas waktu kita off-road, bakalan PR banget nyarinya karena warnanya hitam, ukurannya kecil, lebih kecil daripada jari kelingking. Dan ini cukup PR karena kalau misal kita mau upgrade, partnya tentunya belum tersedia di Indonesia untuk upgradean metalnya. Karena ini termasuk RC yang baru, skalanya juga 1/18, dan jarang banget ada yang main mini. Tapi kalau kita cuman main di halaman rumah atau di kebun samping-samping rumah aja, bukan main yang ekstrim, cuman untuk momong anak atau momong adik, atau bahkan cuman kita yang main lucu-lucuan aja, ini udah cukup banget. Untuk bagian gardan di housingnya ini memang sangat menarik, sangat scale, dan tentunya menambah kesan gagah pada RC ini. Seperti yang tadi sudah dibahas, untuk gearnya masih menggunakan plastik, tapi asnya sudah menggunakan metal, dan ball jointnya masih menggunakan plastik. Agak riskan apabila kita paksa main ekstrim, tentunya bakal cepat patah atau lepas. Karena plastik yang digunakan oleh brand Huangbo Toys ini dari dulu sudah terkenal agak ringkih atau cepat rusak. Tidak seperti plastik-plastik yang digunakan oleh brand Freeman, brand RGT, apalagi brand Traxxas Axial. Plastik yang digunakan oleh brand-brand atas tersebut pasti lebih kuat dan durabilitasnya lebih tahan lama dibanding dengan plastik yang dipakai oleh brand HBR. Karena dari dulu image yang dipakai oleh brand HBR adalah RC kualitas murah dengan fitur yang hampir sama dengan RC yang lebih mahal. Untuk kesimpulannya, menurut saya ini sudah worth it di harga 500.000 untuk dibeli, untuk dimain di rumah, di halaman rumah, atau main santai di hutan. Tidak layak untuk dipakai ekstrim di hutan. Yang pertama, semua RC skala 1/18 memang diperuntukkan untuk main santai di halaman rumah saja. Tidak diperuntukkan untuk main ekstrim di hutan. Karena apa? Sekuat-kuatnya skala 1/18 seperti Traxxas TRX 4M, RC yang bandel banget,
dia bakal kesusahan untuk melewati berbagai obstacle yang tersedia di hutan, kecuali kalau memang kalian bikin treknya khusus untuk skala 1/18. Kemudian yang kedua, kalau kalian memang pengen main ekstrim, main yang beneran main off-road, aku tidak merekomendasikan untuk membeli RC ini karena ini skalanya 1/18. Yang kedua, partnya masih belum tersedia di Indonesia, apalagi part upgrade-annya. Karena ini brand Huangbo skala 1/18, pasti pasarnya bakal lebih kecil, tidak seperti skala 1/10. Dipasangin part dari brand yang lain pasti bisa, karena selama skala 1/10 pasti plug and play atau paksa and paksa. Dan itu dia kesimpulannya dari Huangbo Apex 4 ini. Kalau kalian pengen main di rumah aja atau di halaman rumah, sok beli aja. Tapi kalau kalian pengen main ekstrim atau off-road atau main bareng teman-teman, yang apalagi teman-teman kalian pakai 1/10, saya rekomendasikan untuk jangan membeli RC ini. Mending ditabung aja dulu atau beli RC skala 1/12 seperti MN99S atau MN78 atau MN82. Itu lebih kuat dengan harga yang sama.